ke orang tua. Akhirnya saya malu. Nah akhirnya saya mau pamit, mau berangkat ke luar kota, mau kerja sama orang tua, nggak diizinin. Saya dulu ditipu. Saya ada manajernya dulu. Terus. Adalah, nggak usah sebut merek. Ya, oke. Jangan bilang yang ketangkep itu kemarin ya, yang kena masker apa? Razia Nah, itu bukan? Kita korban, Bu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Zuraida, tetap di Zezura Podcast. Dan pada hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu yang begitu fenomenal di jagat maya atau di dunia sosial media. Dan dia adalah seorang laki-laki dan mungkin bisa menjadi apa aja. Tentu aktingnya bagus dan memukau dan menginspirasi dan tentunya membuat bahagia semua para pemirsanya. Yuk kita saksikan siapa beliau. Tara, assalamualaikum Mas Yus. Waalaikumsalam Ibu. Nah, gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Kenapa pakai baju hitam Mas? Enggak, tuh suka aja. Hah? Suka aja. Suka aja pakai baju hitam. Iya. Mas, nama dari konten kreator yang Anda buat itu di YouTube apa? Akeloy Production. Wah, itu namanya dari mana sih, Mas? Akeloy itu nggak apa-apa saya cerita ya. Ya iya dong, biar para penebar bahagia yang ada di rumah tahu apa Jadi, sih itu. Akeloy Production itu dulu ada kayak semacam grup-grupan itu loh. Terus. Tapi dulu ada generasinya yang ada yang lebih tua. Ada memang yang sekolah di artis, nama teman saya itu Aji Pul. Sekolahnya di itu artis dulu. Emang sempet main di film apa dulu lupa saya. Pokoknya ada di TV lah. Itu teman apa? Teman orang rumah. Orang rumah. Iya. Cuman karena bukan rezekinya udah nggak main lagi sampai sekarang. Nah akhirnya dia vakum. Kita generasinya yang masih kecil mulai bikin lagi, tapi kontennya di YouTube. Oh gitu. Ya. Terus? Ya jadilah ya itu bikin timnya awalnya bukan saya Akeloy itu sebenarnya. Loh. Terus? Ada yang lebih tua. Oh, jadi ada seniornya. Iya. Jadi terus, kayak apa ya? Turun temurun gitu loh. Kayak gitu. Sebentar. Ini production turun temurun. Enggak, dulu kalau itu dulu namanya apa? Akeloy Crew gitu doang. Oh sekarang? Nah saya rubah Akeloy Production. Oh lebih keren gitu ya. Yes. Nah dari timnya tuh berapa personel atau berapa jumlahnya? Saya dulu awal berapa orang? 7. Sekarang sisa 5. Kenapa jadi sisa? Sisa 5 karena ada yang keluar. Itu pun yang 2 itu baru. Baru. Nah buat para penebar bahagia yang ada di rumah tentunya kan bertanya-tanya. Oke, viewernya banyak, terus subscribernya sudah ratusan ribu, bahkan sudah mau hampir 1 juta. Kalau untuk viewnya ada 2 video yang tembus 1 juta. Alhamdulillah, barakallah. Nah, tentunya di sini nih siapa sih Yus Muhammad ini dan dari mana? Kan para ibu-ibu di rumah banyak yang belum tahu juga. Bisa juga ada pemuda yang belum tahu. Siapa tahu untuk penonton Zezura Podcast ini lebih paham siapa sih Yus Muhammad sebenarnya. Dari mana aslinya Mas? Kalau saya dari Galis, desa Banyubuni. Banyubuni. Iya, Kecamatan Galis. Kecamatan Galis. Asli? Asli. Berarti pure orang Bangkalan? Pure orang Bangkalan. Nah, tadi ada seniornya untuk bikin Akeloy Production. Iya. Nah, nama Akeloy itu memang dari seniornya ya? Iya. Dulu pakai grup, sekarang pakai production. Nah, sudah berapa film yang dilahirkan? Kalau di Akeloy saya lupa ya, tapi lumayan banyak. Banyak gitu ya. Yang paling boom apa judulnya? Sandur. Oke. Sandur sama Tikung. Mainnya itu berapa lama? Apa? Untuk ngambil take video? Kalau untuk komedi biasanya saya 1 hari udah selesai. 1 hari? Butuh berapa kru? Enggak, biasanya saya untuk yang kru untuk pengambilan gambarnya biasanya saya sendiri. Kadang ada teman yang bantuin. Paling 3 orang 2 orangan lah. Nah, untuk Yus Muhammad sendiri, mulai kapan sih tahu media sosial? Dari sejak tahun 2016.
2016. Iya. Itu usia berapa? Berapa ya? Coba Saya diingat-ingat. Usia berapa sudah bermain media sosial dan mengerti media sosial? 99 umur berapa? Sekarang saya 23 kalau nggak salah. Mungkin umur berapa ya? Sekolah apa dulu? 17. Sekolah apa? Saya lulusan SD. Habis SD saya dibuang pesantren. Kok dibuang? Nggak dibuang, ditaruh pesantren. Sebentar. SD-nya dulu SD apa? SD Banyubuni 3. SD Banyubuni 3, setelah SD ditaruh di pesantren. Di pesantren. Berarti SMP SMA-nya di pesantren? Iya, cuman saya ke sekolah tidur terus itu. Iya, soalnya saya udah ngerasa capek dulu. Habis sekolah madrasah kan pagi, siangnya SMP jadi capek. Terus? Jadi tidur, akhirnya nggak ngelanjutin sekolah. Berapa tahun di pesantren? Saya banyak pesantrennya, Bu. Nah, sebentar. Banyak pesantren itu maksudnya gimana? Saya dulu pertama lulus SD mondoknya ke Gontor. 2 terus? bulan. Habis itu nggak betah kejauhan. 2 bulan nih. Iya, terus? pindah ke Nurul Holil. Di Bangkalan. Iya, di Bangkalan. Terus? 3 tahun. Habis itu 3 tahun 2 bulan. Pindah lagi ke Sidogiri. 3 tahun. Nah, habis itu pindah lagi ke Nurul Hidayah, Kiai Haji Ahmad Mukhtarom. Di Gang 3 ini. Iya. Itu 2 tahun. Berarti total 2, 2 tambah 3, 5 tambah 3, 8 tambah 2 lagi. Iya. Loh, segitu. aturan kan selesai SMA, bisa kuliah dong. Iya, cuman saya nggak sekolah. Maksudnya nggak dapat ijazah lulusan pesantren? Karena Dapet. pindah-pindah itu tadi. Oh iya, enggak. Lo gimana sih, iya apa enggak? Dapatnya cuman itu kayak amsilati gitu-gitu. Oh, Amsilati, jadi salafianya. Iya. Oke. Kalau untuk umumnya nggak sekolah saya, tapi pengen. Pengen. Sekarang usianya berapa? Kurang lebih 23. 23. Berarti yang ngerti media sosial, bermain media sosial ini mulai SD apa mulai pas di pesantren? Mulai di pesantren. Mulai di pesantren. Di pesantren 1 tahun pulangan, habis itu belajar sosmed. Apa yang menggiring hatimu untuk belajar sosmed? Ya karena itu teman-teman kan kalau di pondok, wah Facebook ini ada ini ya. Akhirnya Gimana? Ada ini tuh dari rumah kamu. Ini cewek apalah gitu. Motivasinya dari situ berarti. Iya, dari teman. Terus Kaderui kalau Kaderui, orang itu. Marana Kaderui dari rumah. Ya akhirnya saya beli HP ikutan. Bikin awalnya ya Facebook. Bikin Facebook. Terus habis gitu? Habis itu ya bikin Facebook. Saya sebenarnya di pondok itu nggak pas 3 tahun di pondok full. Saya sering pulang. Terus? Makanya saya di pondok sering pulang. Kalau di pulang itu saya bikin konten dulu. Oh. Saya kan dulu nggak di YouTube. Saya mainnya di Facebook. Di Facebook dulu. Terus? 2017 di Facebook viral. Nah akhirnya saya balik pondoknya lama karena udah viral kesenangan, banyak orang yang suka. Saya bikin video aja terus. Nah, gitu. Apa motivasinya seorang Yus Muhammad ini akhirnya pas waktu akhirnya sudah viral bikin video atau bikin konten-konten, itu daya tarik apa akhirnya kamu terus sampai sekarang konsisten? Kan ini kan lumayan konsisten toh. Iya. Orang tua. Maksudnya? Saya dulu kan pernah mau berhenti, nggak mau bikin konten, mau kerja aja. Mau berhenti nggak Iya. bikin konten, Iya. terus? Karena orang tua suka. Orang tua suka, maksudnya Orang tuanya yang suka? Iya, ngedukung. Saya kan dulu mau kerja aja ke luar kota jadi kuli, tapi sama orang tua jangan itu aja, terusin gitu. Bapak ibu masih ada? Masih ada, alhamdulillah. Gara-garanya saya dulu pasrah, udah nggak mungkin konten, soalnya AdSense-nya nggak masuk ke saya. Saya dulu ditipu. Saya ada manajernya dulu. Terus. Adalah, nggak usah sebut merek. Iya, oke. Terus Adalah gitu? dulu saya 2017 itu viral di Facebook. Sampai dulu kan saya bikin film ditayangin di itu Tom and Jerry dulu. Di sana terus banyak juga yang endorse. Nah, tapi saya sama teman-teman saya itu nggak dapat uang sama sekali.
selama sekitar kurang lebih 3 tahun 2 tahunan. Selama itu saya itu kebagian cuma 350. Itu pun dipotong 50.000. Jadi teman-teman saya itu semuanya kebagian cuma 300 ribuan. Padahal itu dapatnya banyak. Jadi saya setelah itu saya kan dulu nggak tahu itu dapat uangnya dari mana, hasilnya gimana, nggak tahu. Tapi pas saya bilang ke orang tua, saya udah nggak mau main itu, mau kerja aja biar dapat uang. Karena kan saya dulu bensin minta ke orang tua, makan gitu ke orang tua, mau syuting ke sini ke Bangkalan, mintanya ke orang tua. Akhirnya saya malu. Nah akhirnya saya mau pamit, mau berangkat ke luar kota, mau kerja, sama orang tua nggak diizinin. Udah itu aja, terusin, jangan menyerah gitu. Akhirnya saya cari solusi. Dulu kan channel saya bukan Akeloy, ada Yus Mamat, sampai sekarang ada. Dulu namanya Madura Imagination. Madura Imagination. Terus nah setelah itu saya cari orang yang bisa bantuin saya. Maksudnya itu kan dulu atas namanya bukan saya, AdSense, YouTube-nya itu bukan saya, manajer saya. Berarti diatur ya? Diatur. Akhirnya saya ketemu sama orang yang baik, terus saya ditolongin. Akhirnya diubah semuanya, dikasih atas nama saya. Nah di situ saya tahu penghasilnya berapa, ini diajarin. Nah akhirnya saya mulai lagi bentuk channel baru Akeloy Production sama teman-teman saya yang baru. Gitu. Percaya sama teman-teman yang baru? Percaya. Kenapa percayanya? Karena mereka setiap saya arahin mau. Gitu. Siapa orang yang menginspirasi kamu akhirnya tetap bertahan selain orang tuamu ini tadi? Akhirnya udahlah, aku cari duitnya dari konten kreator ini gitu. Banyak ya, saya kan sering nonton itu YouTube, para youtuber yang dulu contohnya kayak Reza Arab. Saya kan ngefan banget sama dia, jadi saya lihat itu terus. Kadang dia ngasih motivasi, saya ingat gitu. Nah kalau dari pertemanan, siapa yang paling berpengaruh untuk bisa menjadi seorang Yus Muhammad yang tetap konsisten? Kadang kan bikin konten itu nggak selalu seneng ya. Kadang-kadang kita dalam keadaan up atau down. Pada saat kamu down, siapa yang orang sapa, semerengin Bang Pasos saja sapa? Banyak yang masih sama saya. Banyak? Ada berapa orang ya? Kan kadang jenuh tuh. Kadang kita 2 orang. Di titik tertentu itu meskipun kita kelihatan bahagia di kamera, tapi kan kadang di balik kamera kok gini aja gitu. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Pernah. Karena apa tuh? Karena apa ya, kok saya gini-gini aja gitu kan. Nah itu nggak tahu ya, saya tuh pernah terus kata-kata yang biasanya saya tonton kan motivasinya terus aja bikin konsisten. Padahal saya udah konsisten. Terus? Konsisten tapi segitu-gitu aja, nggak pernah naik, nggak pernah turun, datar. Tapi teman-teman saya kan yang 2 itu terus ngedukung, udah ayo terus. Tapi saya kan sering introspeksi diri. Berarti kalau saya masih segitu-gitu aja, padahal kan saya udah berdoa, udah usaha, udah, tapi hasilnya segitu-gitu aja. Terus saya introspeksi diri, berarti ada yang salah sama saya. Nah salahnya itu ternyata saya itu kurang care sama ibu saya. Kurang care, maksudnya saya tuh cuek ke ibu saya tuh dulu, cuek. Ibu saya pengen lihat mana videonya, ini saya tinggalin dulu. Kan yang paling bersemangat suruh nerusin video kan, padahal saya juga nggak tahu, saya mau ngerubah itu dulu susah banget. Terus? Saya kan biasanya umi saya itu mana pengen lihat saya hasilnya gitu. Wih dekilun kok keburu. Nah saya bilangnya gitu. Setiap dia tanya pasti saya cuekin. Akhirnya nah mungkin itu salah saya. Nah jadi nyuekin tadi orang tua. Nah makanya rezeki saya itu datar kayaknya. Terus setelah akhirnya kamu peduli lagi atau lebih apa itu? Iya, saya lebih peduli. Saya biasanya kalau berangkat konten saya pamitan, cuci tangan. Itu karena faktor ini ya, kenapa datar-datar aja ya, kembali lagi ke orang tua. Saya buktiin apa benar ini salah saya. Nah akhirnya saya coba benerin, akhirnya bener.
Setelah saya minta doa orang ibu saya, minta doa, cium tangan, pamitan, saya akrabin, akhirnya ada hasilnya. Ada aja rezeki iya, ya. Boom. Langsung. Iya, luar biasa. Menurut saya. Ya itulah keajaiban doa orang tua kan, Iya. ridhonya orang tua. Apapun terlebih atau kurangnya orang tua pada saat menanyakan kepada anak itu adalah sesuatu yang hati-hati, maksudnya pingin peduli kepada anak. Tapi kan anak kadang udahlah ntar aja sama temen, udahlah nanti. Nah, alhamdulillah lu udah sadar. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi rezekinya lancar. Iya, alhamdulillah. Terus hal apa yang akhirnya mungkin ada kejadian sesuatu yang di pribadinya Yus Muhammad akhirnya bikin konten? Ada nggak konten yang akhirnya tercipta karena pengalaman pribadi? Apa ya? Percintaan kali. Emang berapa mantan? Enggak, satu itu dulu. Satu? Iya, menyakitkan itu. Diapain kamu? Ditinggalin. Kenapa kok sampai ditinggal? Dulu itu nggak tayang di YouTube, nggak ada. Di Facebook dulu yang viral gara-gara itu. Kenapa kisahnya? Ada syutingnya di Paseban di itu Suramadu. Terus? Gara-gara, gimana ya ceritanya? Gimana? Gara-garanya itu dulu udah janjian nih. Terus? Gak mau pisah. Dulu masih masih bocil. Iya. Terus itu, gitu. Udah janjian nggak mau pisah. Pesan saya kan cuma satu, kalau bubar sama saya jangan sama temen saya. Dia bukan sama temen saya, abis bubar dia nggak, iya bener bukan sama temen saya tapi sama sepupu saya. Sakitnya. Iya. Gimana terus akhirnya kamu ya? Udah saya bikinin film dulu. Video akhirnya itu yang viral. Iya. Wes, berarti kisahnya itu berawal dari patah hati berarti ya, Iya. sampai viral akhirnya. Iya. Saya kebanyakan bikin konten itu dari kisah nyata. Kisah nyata. Iya. Terus kenapa kamu akhirnya konsisten dengan menggunakan bahasa Madura? Bahasa Madura maksudnya? Iya. Kenapa kamu selalu, kan konten-kontennya banyak yang mengangkat kearifan lokal, mengangkat bahasa budaya Madura atau keseharian orang-orang Madura? Iya, saya pengen apa ya? Satu, biasanya saya bikin konten yang kayak serem-serem orang Madura gini-gini. Tujuannya pengen ngerubah biar orang Madura tuh nggak gitu lagi. Biasanya kan saya taruh pesan moral ya, mungkin menurut saya ada pesan moralnya, nggak tahu kata orang. Nah biar nggak gitu lagi lah itu. Yang kedua ya pengen bawa Madura itu, kebanyakan kan orang luar nilai orang Madura itu bisanya carok, kasar apa. Nah saya itu tujuannya pengen ngebuktiin kalau pemuda-pemuda Madura itu juga bisa berkarya kreatif kayak orang di luar gitu. Salah satunya lewat visual ya. Iya. Dengan karyamu akhirnya ngasih pesan moral seperti itu. Iya. Nah, pernah nggak sih kehilangan ide atau kehabisan ide udah mentok gitu, harus gimana? Kalau saya udah nggak fokus di itu lagi. Contohnya saya kan biasanya apa ya, kayak musim-musiman. Saya Gimana musiman? suka ngegame nih biasanya, main game. Itu kalau udah ngegame terus, kalau bikin konten tuh udah buntu. Pikiran tuh udah buntu, nggak bisa. Jadi emang harus harus ditekuni terus. Besok udah syuting nih, udah bikin video. Nah besoknya lagi tuh cari referensi apa nih selanjutnya sambil saya tulis biar nggak buntu pikirannya. Sekarang menurut seorang Yus Muhammad, untuk menjadi konten kreator ini menghasilkan rupiah nggak? Untuk jadi konten kreator menghasilkan rupiah. Kalau saya Iya, versinya Yus Muhammad nih. Ya menghasilkan. Menghasilkan. Iya. Menghasilkan rupiah emang. Apakah bisa langsung menghasilkan untuk Enggak. bagi para penebar bagi yang ada di rumah tuh? Kan ada yang nggak ngerti nih ngeliat Yus Muhammad bisa survive, bisa dapat duit gitu. Enggak, awalnya enggak. Harus gimana? Ya harus pertama ya harus konsisten bikin. Kalau emang pengennya di situ, cita-citanya di situ, ya harus ditekuni. Ditekuni. Contohnya kalau kayak saya kan upload aja, kita bikin karya kita kayak apa, kita upload aja. Nanti juga kan kalau cara kerja kita bagus,
pastinya kan hasilnya juga ikutan bagus. Gitu. Nah, bagi orang desa apa tadi? Patermanan, Desa Banyubuni, Galis, itu kamu sekitar tetangga atau sekitar daerah gimana melihat kamu? Bahwa kamu menjadi seorang sosok konten kreator? Ya macem-macem Bu, ada yang iri, ada yang biasa aja, ada yang kagum, macem-macem lah pokoknya. Nah, kalau iri tuh yang gimana? Ya kayak ngejelek-jelekin, banding-bandingin gitu. Udah remaja. Wah lebih seru ini daripada ini gitu. Kalau saya kan nggak pernah nanggepinnya kayak gitu. Kalau yang muji? Kalau yang muji bagus, udah terusin aja, bagus. Siapa tahu nanti ini bisa ini gitu. Kalau yang biasa aja ya ketemu ya diem aja, biasa. Pernah nggak ada fans yang bener-bener histeris ngeliat kamu? Pernah. Diapain? Minta tanda tangan di muka, sampai ke rumah. Terus. Rumah saya. Terus? Tapi nggak ketemu. Ketemunya sama orang tua saya. Kebetulan itu sales apa ya, sabun buat cuci itu orang tua saya dikasih. Alhamdulillah, berkah. Kasih banyak. Yus, partnernya kamu untuk bikin konten kreator itu saudara, teman, atau memang kamu ngambil talent dari luar? Saudara, masih saudara semuanya. Saudara semua. Iya. Kenapa? Ya karena saya itu pengennya saya itu nggak mau ngebawa orang luar. Maksudnya dalam artian nggak pengen ngebawa orang luar itu, pengen ini sekitar saya itu pengen saya ajakin, ayo kita sukses bareng-bareng gitu. Tapi nggak harus orang dalam. Kalau saya punya teman akrab dari luar pasti saya rangkul. Contohnya kayak dua teman saya rangkul terus, yang akrab sama saya, Panji, sama ada juga yang sekarang lagi di Jakarta, Bastian. Biasanya saya rangkul terus gitu. Apa yang akhirnya kamu tetap ngajak dua orang ini selain rasa-rasa yang tadi? Karena mereka jujur orangnya, terus penurut, nggak banyak, maksudnya nggak banyak kayak bantah ini, nggak ada iri, saling support. Biarpun saya ajakin main di channel saya itu kayak beneran nolongin beneran, ayo gimana caranya film ini bagus gitu. Saya kan pernah ngajakin salah satu konten kreator juga luar Bangkalan, itu beda sama temen yang biasanya saya ajak. Biasanya tag-nya gini kayak nggak serius gitu. Jadi saya kalau kedua orang itu saya rangkul, pasti saya rangkul. Ada keinginan nggak kamu nanti ke depannya menjadi sosok seorang talent atau seorang artis di stasiun TV? Kalau harapannya dulu iya ke situ. Kalau sekarang? Kalau sekarang saya pasrah. Kalau emang rezekinya nanti ke situ nggak apa-apa. Saya ikuti alur. Katanya tadi harus yang konsisten, terus harus rajin. Cuman maksudnya kan? nggak terlalu ambisi begitu ya. Nggak terlalu ambisi ke situ saya. Biarkan nanti kalau memang harus sampai menjadi artis, sampai masuk ke televisi itu dengan jalan yang dikasih Allah gitu aja ya. Siapa yang nggak pengen? Pasti semua orang pengen, termasuk saya. Jangan lupa sama saya nanti kalau udah jadi artis pasti. Ya asik. Orang-orang, kamu sudah mempunyai orang-orang yang akhirnya dua sahabat ini tadi yang dukung kamu dengan kru atau timmu. Iya. Terus bagaimana dengan kisah percintaanmu? Kalau sekarang saya nggak fokus ke situ. Iya serius. Beneran. Apa gara-gara cerita yang di Kamal tadi? Enggak. Cuman saya nggak pengen fokus ke situ dulu. Saya pengen fokus ke kerjaan dulu. Nanti kalau pikiran saya nih, kalau udah kerjaannya udah bener, udah punya penghasilan, pasti gampang lah kalau urusan ke situ. Kenapa sampai kamu berpikiran seperti itu? Bukannya anak-anak muda seumuranmu ini kan lagi berbunga-bunganya mekar untuk mencari cinta. Asik. Paling saya temen doang. Temen diajakin ngopi udah. Apa yang kamu khawatirin dari soal percintaan? Soalnya nanti kalau percintaan itu apa ya, kalau cewek itu ribet. Saya perempuan loh ya. Iya. Tapi maksudnya yang lain. Gimana? Ribet, kadang ngatur-ngatur. Ini gak ada waktu apa. Padahal kan saya emang sibuk. Ini gak ada waktu segala macam. Ribet. Berarti semuanya sama rata ya? Sama rata. Nggak ada cinta untuk perempuan dulu. Nggak ada. Kerja dulu, cari duit dulu. Iya.
dimantepin, diatur. Penghasilan per bulan berapa sih? Kamu kok sampai fokus kenceng sampai akhirnya percintaan nanti dulu, padahal kan usiamu masih muda. Kalau untuk penghasilan sih, kalau kata saya ya, itu udah besar, kurang lebih 10 jutaan Per bulan. per bulan, kadang lebih, Barakallah. kadang enggak. Soalnya kan itu bukan Bukan kerja, bukan kerja tetap. bukan kerja tetap. Tapi kalau kamu rutin konten terus dan bagus kan insya Allah nanti terus toh. Insya Allah ya. Nah begitu. Nah bagaimana perasaanmu menjadi seorang konten kreator yang akhirnya setelah ada yang dicaci, ada yang seneng, dan sekarang sampai saya panggil ke sini. Iya, seneng. Pastinya seneng saya. Seneng karena satu, saya di situ juga bisa punya penghasilan. Dua, saya juga bisa ajak teman-teman saya buat gabung agar punya yang biasanya nggak tahu begituan, bisa tahu, bisa punya penghasilan juga dari situ, kayak gitu. Yus ini kan seorang kalau bisa dibilang anak yang dari desa Banyupuni. Apa akhirnya yang bikin kamu bertahan untuk menjadi konten kreator? Anak desa nih. Biasanya kan kalau orang-orang yang konten-konten tuh biasanya udah jadi artis. Ini banyak kan sekarang artis-artis akhirnya konten kan begitu. Ini kamu seorang anak akhirnya rajin bikin konten dari desa. Dari desa karena apa ya? Udah saya jadiin hobi. Udah saya jadiin hobi. Jadi kalau menurut saya, kalau udah hobi kan pasti semua orang kalau udah ngerjain kan nggak kenal lelah, capek, pengen berhenti. Seneng ya. Iya, akhirnya. soalnya udah hobi. Seneng hobi. Iya. Saya apa-apa tuh ngerjain apa aja saya anggap hobi. Pernah ada yang ngomong nggak ke kamu, wih hebat nih yang dari desa bisa jadi konten kreator yang sudah tembus 1 juta viewer kan begitu? Ada juga yang ya dibilang banyak, nggak banyak juga sih, tapi ada. Siapa orang yang spesial buat kamu dalam hidupmu untuk saat ini? Orang tua, sahabat, udah itu aja. Siapa nama bapaknya? Haji Toyib. Ibu? Haji Badriyah. 2 orang ini yang berpengaruh dalam hidupmu? Iya. Sahabat yang berpengaruh dalam hidupmu siapa? Banyak. Yang paling berpengaruh? Ya. Ada 3 orang. Siapa aja itu? Hasan, Faris, Supri. Hasan, Faris, Supri. Siapa itu? Kru saya yang nemenin saya mulai dari 2016 sampai sekarang. Jangan bilang yang ketangkep itu kemarin ya, yang kena masker apa? Razia itu bukan? Kita korban, Bu. Sebenarnya kita itu nggak mau tawuran, nggak mau demo. Kita cuma mau ngambil video dokumentasi doang. Iya. Nah iya, itu yang ikut itu bukan? Si Hasan sama iya, tadi. Ikut, termasuk saya. Saya kan ikut ke PA zaman saya. Iya. Nah, itu ya akhirnya kisah-kisah seperti itu yang akhirnya bikin mengulik diri saya. Akhirnya ada anak influencer ketangkep, Bu. Duh, siapa ini nih, Bu, bikin video. Baru saya lihat kamu pada saat itu. Iya. Terus akhirnya ngeliat videomu konten-konten yang lain. Saya udah tahu duluan itu yang masuk GTV. Ada yang mention saya di Instagram. Nah, pulang dari itu tanpa sengaja ya ke-shoot kamu ya? Iya. Berarti secara nggak langsung itu kan nambah ratingmu. Iya, tapi saya udah lihat itu. Aduh, kamera udah gini. Masker udah ini jatuh. Aduh, ya Allah. Udah ada yang tag saya pulang dari itu apa? Polsek Kapolres ya. Saya pulang ada yang tag saya. Harapan saya, ya Allah, mati ada orang yang tahu. Ternyata habis sholat maghrib saya udah rame itu. Aduh. Tapi karena saya nggak mau kalah, akhirnya saya bikin konten sendiri. Dan nggak malu saya dong. Nutupin malu itu ya. Saya bikin komedi aja. Seandainya waktu bisa diulang, apa yang pengen kamu ulang di masa usia 20 ke bawahmu? Apa ya, mungkin itu nggak cuek sama orang tua, itu aja. Nggak cuek, apa maksudnya nurut sama orang tua. Mungkin kalau saya dari dulu bisa baik, akrab, nurut sama orang tua, mungkin dari dulu udah rating saya itu naik. Soalnya kan saya, kalau menurut saya nih, saya udah yang paling lama di Madura. Mulai 2016 menurut saya. 2016 sampai sekarang. Tapi segitu-gitu aja.
datar, paling naik 1 Tapi tahun kan 1.000. tapi kan alhamdulillah sekarang Iya, sudah baru sekarang sudah sadar. sudah mendapatkan berkah doanya orang tua Iya. dan ridhonya orang tua. Nah, bagi seorang Yus Muhammad sendiri, kira-kira punya angan menikah berapa tahun lagi? Paling 4 tahun 3 tahunan lagi. Kenapa? Karena saya itu paling nggak dibolehin sama orang tua. Pesan orang tua saya tuh nikmatin dulu masa mudanya, apa yang mau dikerjakan kerjakan dulu sampai mentok, sampai kata kamu tuh mentok. Entah itu sampai kamu udah capek di situ, apa di situ kamu udah berhasilnya di situ, baru kamu pikirkan itu. Nah, tipe perempuan apa yang kamu idamkan? Cewek ya, aduh promosi ini. Yang apa? Putih, putih, nggak terlalu tinggi, cantik, baik, jujur, udah nurut, nggak suka ngelawan. Udah itu aja. Oke. Kalau menurut seorang Yus Muhammad, jika engkau kelak menemukan perempuan seperti kriteriamu, Iya. Kenapa? jika engkau nanti mempunyai anak dari perempuan tipe ini yang kamu dambakan, apa yang akan kamu lakukan pada ada anakmu kelak? Saya ajarin Apa? ya kayak gini, kayak yang saya alami. Saya ajarin. Ajarin konten maksudnya? Iya, saya ajarin konten. Saya ajarin konten. Tapi saya sekolahin sampai kuliah, biar nggak kayak saya. Terus kalau nggak nurut kayak kamu, misalnya keluar masuk pondok gimana? Ya saya ceritain dulu, Bu. Saya anak dulu gini, jadi kamu harus gini. Iya. Makanya saya nanya begini supaya para penebar bahagia yang perempuan, Iya. yang sesuai kriteriamu tadi, oh ternyata seorang Yus Muhammad ini bisa deh jadi calon imamku. Nah gitu, Iya. promosi Bisa sekalian. Berarti intinya nanti ke anaknya juga akan tetap memberikan dunia pendidikan ya. Iya. Oke, Karena berarti saya- pendidikan itu Penting. Penting. kenapa kamu bisa bicara gitu sekarang? Iya, karena saya kan udah ngerasa menyesal nggak kuliah. Kalau kuliah kan saya bisa lebih, maksudnya kalau saya sekarang nih bisa dibilang misalkan pinter, bisa lebih pintar lagi. Kalau misalkan sekolah, saya kan bukan anak berpendidikan, saya tuh bisa dibilang orang bego aslinya. Tahu dari mana? Ya nggak tahu kalau menurut saya. Biasanya kan saya kumpul teman-teman saya anak kuliahan ngomongin itu, ya kan bengong saya. Orang nggak ngerti. Tapi dengan tambahnya pengalaman, Iya. kamu bisa mengerti. Dan kalau kamu memang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan kan bisa ikut paket B, paket C, bisa itu udah kuliah. saya udah ikut. Kan bisa kuliah Iya. ngelanjutin. Insyaallah saya mau kuliah insyaallah. Ya, Kalau karena apa? Tidak ada salahnya. iya. Dunia pendidikan itu bukan hanya belajar, tapi bagaimana kamu mengenal pertemanan dari 1, 2, 3 hingga banyak teman dan Iya. banyak koneksi, itu bisa bikin buka wacana kita dalam menghadapi kehidupan. Iya benar. Pernah disakitin berapa kali sih? Sama cewek Ya, banyak, Bu. berapa? Banyak. Muka saya kan datar. Jadi sering disakitin emang. Pernah disakitin selain cewek sama siapa? Sama siapa? Tadi selain sama manajer. Selain manajer, temen kadang. Ada salah satu dulu kru saya tuh berkhianat lah. Kayak gitu. Oke. Menurut Yus Muhammad, sekarang mau pesan-pesan apa buat generasi muda untuk bisa berkarya dan konsisten, komitmen, tetap sayang orang tua dan sayang cinta tanah air dan gak malu jadi orang yang dari desa? Nah, Silakan. Kalau kata saya pribadi ya, menurut saya kalau emang punya cita-cita itu jangan gampang menyerah. Jadi terus aja tekuni apa yang ingin dikejar, terus tekuni. Masalah godaan, cobaan, rintangan itu udah biasa kalau menurut saya. Jadi kalau pesan dari saya, jangan lupa berdoa, usaha, minta doa ke orang tua, terutama ibu, itu penting. Kalau masalah nanti kita misalkan kita udah mulai enak nih, habis itu jatuh, ada aja godaan,
Udah terus saja, pasti nanti apa tuh namanya, di balik musibah pasti ada anugerah. Dalam banget. Iya, karena saya udah ngalamin itu. Oke. Menurut Yus Muhammad, saya minta satu kata. Arab apa Indonesia? Indonesia. Jepang apa Australia? Jepang. Kenapa? Putih. Kenapa tadi milih Arab apa Indonesia, milih Indonesia? Saya suka brand apa? Brand lokal. Iya, brand lokal. Hitam apa putih? Putih. Tinggi apa pendek? Kalau bisa tinggi. Pirang apa hitam? Hitam. Besar apa kecil? Besar. Tebal apa tipis? Tebal. Yus Muhammad adalah satu kata. Anak desa. Satu kata. Yus Muhammad adalah satu kata. Iya. Ayo. Yus Muhammad adalah. Atau Yus Muhammad. Terserah. Ngomong apa? Oh, Yus Muhammad adalah saya. Loh. Apa? Yus Muhammad. Ya, Indonesia adalah negeriku. Nah, satu kata ya. Iya. Saya Bunda sekarang minta satu kata. Donat pisang. Apel jeruk. Handphone laptop. Terus habis gitu Rojak daun. Kan ketok beda. Oke. Nah, sekarang saya nanya. Sahabat adalah segalanya. mencintai apa dicintai? Mencintai aja. Kenapa? Karena kalau saya kan orangnya cepat bosen. Terus? Jadi saya kalau udah bosen pasti lo ngerena. Gitu. Gitu. Tapi kadang saya ya adalah rasa kasihan. Dihianati apa mengkhianati? Dihianati aja. Es teh apa es jeruk? Es jeruk. Ibu apa? Ayah. Ibu. Teman apa sahabat? Sahabat. Yus Muhammad adalah orang ganteng. Enggak deh. Iya. Orang jelek tapi ngangenin. Oke. Sekarang saya nanya. Zainab Zuraida adalah ibu bupati. Yeah. Terima kasih Yus Muhammad untuk kehadirannya di Zura Podcast kali ini. Sama-sama. Yus Muhammad adalah orang ganteng. Yus Muhammad adalah enggak apa tadi? Orang jelek tapi ngangenin. Oh, orang jelek tapi ngangenin. Terus berkarya. Sampai jumpa di acara Zura berikutnya bersama rekan-rekannya. Solid terus dan terus berkarya. Jangan lupa saya bahagia dan saya penebar bahagia. Dadah, sampai jumpa.